Manusia akan merugi bila menyia-nyiakan waktu yang sungguh sangat berharga. Manusia menderita rugi apabila menghabiskan waktunya hanya untuk mengejar urusan duniawi semata. Memang manusia membutuhkan materi sebagai kebutuhan dasar dalam hidup di dunia. Tetapi materi itu tidak lantas kita jadikan sebagai kebutuhan dan tujuan utama dalam hidup. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya ayuhan nas ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sadaqallah. Jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah SWT, pada kesempatan kali ini kami selaku khatib mengingatkan terutama pada diri khatib sendiri dan jamaah salat Jumat sekalian untuk senantiasa meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah SWT, yakni dengan cara menunaikan berbagai perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya. Melalui takwa, maka insya Allah kita akan senantiasa diberikan kemudahan, kelancaran, dan keberkahan dalam mengarungi kehidupan di dunia ini. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mudah-mudahan dimuliakan Allah ini, kami akan menyampaikan mengenai menimbang waktu dengan bijaksana. Sepanjang sejarah dan dinamika kehidupan manusia di bumi, perhitungan waktu telah mencapai pada 2022 tahun Masehi. Waktu yang berlangsung akan selalu berganti dengan waktu yang baru. Manusia dilahirkan dan hidup di dunia ini lalu menjumpa mati bersama bergulirnya waktu. Kemudian kita merasa bahwa tahun 2021 Masehi berlalu. Namun kini tiba pada awal tahun di tengah pemulihan masa pandemi virus COVID-19. Pada perhitungan tahun Hijriah atau berdasarkan kala revolusi bulan, kita berada dalam tahun 1443 Hijriah. Sementara itu, kehidupan manusia di dunia akan terus berlanjut selama ruh masih bersemayam dalam diri kita. Waktu sangat penting bagi manusia dalam mengarungi kehidupan sehari-hari. Manusia hadir dengan adanya waktu. Waktu yang telah dilalui tidak akan pernah kembali. Kita tidak bisa meminta, membeli, bahkan menukarkannya dengan barang berharga untuk mengembalikan sesuatu yang telah pergi itu. Sebab terkadang kita ingin mengulang untuk menikmati kembali sebuah momen bahagia yang telah berlalu di masa lalu, atau hanya untuk mencegah perbuatan tidak baik agar tidak menimbulkan akibat buruk yang telah terjadi di masa kini. Namun hal yang demikian tidaklah bisa dilakukan. Manusia masih berada pada waktu yang terus berganti. Waktu tidak dapat dicegah, sebagaimana limpahan rahmat dari Allah SWT sebagai kucuran atau manifestasi dari sifat Ar-Rahman.
Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan ayat yang telah kami bacakan dalam mukadimah tadi, yakni Quran surat Al-Asr ayat 1 sampai 3 menyinggung dan membicarakan tentang waktu, yang artinya demi waktu sesungguhnya manusia menderita rugi, kecuali orang-orang yang beriman dan berbuat kebaikan dan saling memberi nasihat tentang kebenaran dan saling memberi nasihat tentang kesabaran. Surat tersebut menaruh perhatian akan kesaksian waktu dan menunjukkan bahwa hanya orang yang mau menerima kebenaran dan berbuat kebaikan yang akan berbahagia. Oleh sebab itu, surat ini dinamakan Al-Asr atau yang artinya waktu. Kita hidup di dunia ini hanyalah sementara. Terdapat perumpamaan dalam kebudayaan Jawa yang populer menyatakan bahwa urip mampir ngombe atau hidup hanyalah mampir minum. Jadi bisa dikatakan bahwa manusia hanya bisa menikmati sedikit apa yang ada terdapat di dalam gelas. Begitu pula kita hanya bisa menikmati ketika nyawa kita masih berada di dalam diri. Konsekuensi mengarungi hidup di dunia, jadi kita mengalami berbagai hal yang membuat senang, namun terkadang kita mendapat ujian dan cobaan dari Allah sebagai penguji kesabaran dan ketakwaan kita kepadanya. Berdasarkan ayat kedua surat Al-Asr yang artinya sesungguhnya manusia menderita rugi. Manusia akan menderita rugi apabila tidak memanfaatkan waktu yang ada dengan sebaik-baiknya. Adanya waktu, manusia melakukan berbagai macam kegiatan duniawi dan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Urusan duniawi sangkut paut dengan agama, sebab berbagai macam kegiatan duniawi pada siang dan malam akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surat Al-Furqan ayat 62. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwallazi ja'ala al-laila wan-nahara khilfatan liman arada ay yadhakkara aw arada syukura. Yang artinya, dan Dia ialah yang membuat malam dan siang silih berganti bagi orang yang mau ingat dan yang mau bersyukur. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, manusia akan merugi bila menyia-nyiakan waktu yang sungguh sangat berharga. Manusia menderita rugi apabila menghabiskan waktunya hanya untuk mengejar urusan duniawi semata. Hal itu disinggung dalam surat sebelumnya, yakni surat At-Takatsur. At-Takatsur membahas mengenai berlomba-lomba mengejar harta atau materi duniawi. Padahal menumpuk materi tidak akan menyebabkan manusia itu hidup kekal, hidup abadi di dunia yang semakin menua. Memang manusia membutuhkan materi sebagai kebutuhan dasar dalam hidup di dunia. Tetapi materi itu tidak lantas kita jadikan sebagai kebutuhan dan tujuan utama dalam hidup. Namun kenyataannya tidak sedikit orang yang mempunyai materi yang melimpah menjadikan dia merasa sombong. Dia merasa bahwa kepemilikan materi semata-mata hasil usahanya sendiri tanpa ada campur tangan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada pula orang yang tidak merasa cukup atas apa yang dimiliki terhadap materi dengan melakukan perbuatan buruk agar memperoleh harta yang berlebih. Padahal harta dan materi hanya diberlakukan sebagai alat kehidupan dan tak boleh diperoleh secara tidak sah. Kita harus ingat bahwa ada sebagian hak dalam harta yang kita miliki. Kemudian Allah memerintahkan kepada kita agar menjelaskan atau memberikan sebagian apa yang telah Dia berikan kepada kita. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Hadid, surat Al-Hadid ayat yang ke-7. Aminu billahi wa rasulihi wa anfiqu mimma ja'alakum mustaqafina fihi walladzina amanu minkum wa anfaqu lahum ajrun kabir. Yang artinya, berimanlah kepada Allah dan utusannya dan belanjakanlah sebagian apa yang membuat kamu menjadi pewaris.
Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan yang membelanjakan hartanya, mereka mendapat ganjaran yang besar. Mengenai waktu, Rasulullah SAW bersabda, "Nikmatani maghbunun fihima katsirun minan nasi as-sihhatu wal faragh." Yang artinya, ada dua nikmat di mana banyak manusia tertipu di dalamnya, yakni kesehatan dan kesempatan. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini menjelaskan pentingnya memanfaatkan waktu luang, karena tanpa disadari banyak orang terlena dengan waktu luang. Begitu pula kesehatan. Kesehatan ialah nikmat yang sungguh sangat besar bagi manusia. Namun tidak jarang kita merasakan bagaimana nikmatnya sehat justru ketika kita sedang mengalami kesakitan. Ketika sakit, kita beraktivitas terasa begitu berat, mau makan terasa tidak enak. Barulah kesadaran betapa nikmat sehat dan waktu luang begitu berarti bagi diri kita. Jamaah sholat Jumat yang dimuliakan Allah SWT, dalam surat 103, surat Al-Asr tadi, ayat 2, kita akan merugi apabila tidak memperhatikan waktu yang secara terang disebutkan dalam ayat 1. Kecuali orang yang disebutkan dalam ayat yang terakhir, yaitu orang-orang yang beriman dan berbuat kebaikan dan saling memberi nasihat tentang kebenaran dan saling memberi nasihat tentang kesabaran. Dalam Al-Quran ada banyak ayat yang menyebutkan kata beriman diikuti dengan kata amal soleh atau perbuatan baik. Ini sangat erat kaitannya antara iman dengan perbuatan baik. Barang siapa yang mengaku dirinya beriman kepada Allah, maka itu berdampak dalam perbuatan baik. Sungguhnya perbuatan kebaikan membantu kemajuan manusia menuju kesempurnaan jiwa manusia. Sebaliknya, perbuatan jahat akan menghambat kemajuan rohani dan jiwa manusia. Untuk itulah, selama kita masih diberikan kesempatan untuk mengarungi kehidupan di dunia ini, marilah kita senantiasa berupaya memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, dengan menggunakannya semampu yang kita bisa untuk beribadah dan berbuat baik. Sebab ajaran pokok agama Islam ialah melakukan perbuatan baik. Konsekuensi kita beriman kepada Allah, maka penerapannya ialah melakukan perbuatan baik. Berbuat baik kepada sesama manusia, makhluk ciptaan dan alam semesta. Mari kita senantiasa saling memberi nasihat agar menjadi hamba yang bersabar, sabar dalam menghadapi cobaan, kesukaran serta ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, mudah-mudahan yang telah disampaikan tadi yang sedikit bisa memberikan wawasan dan manfaat untuk kita semua dalam mengarungi kehidupan ini, dalam mengingatkan tentang kebenaran dan kesabaran. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wastaghfiruhu innahu wal ghafurur